Pulau Terakhir. Kisah Polwan dan Kakek di Ujung Dunia. Namanya Siska Larasati, seorang polisi wanita, Polwan, berusia 29 tahun, bertugas di Satuan Intelijen Khusus yang menangani kasus penyelundupan manusia lintas pulau di wilayah Indonesia Timur. Tugasnya kali ini, menyusup sebagai awak kapal nelayan untuk menyelidiki jalur gelap perdagangan manusia. Namun, nasib berkata lain. Malam itu, badai datang begitu cepat. Kapal yang ia tumpangi diterjang ombak setinggi rumah. Mesin kapal rusak, awak panik, dan dalam hitungan menit, kapal pecah dihantam karang. Siska hanya sempat menyambar jaket pelampung sebelum ombak menelannya ke dalam kegelapan. Ia terbangun di pasir putih, bajunya sobek, tubuh penuh luka gores, dan kepala pening berat. Di sekeliling hanya hutan lebat, deburan ombak, dan langit kelabu. Ia terdampar di pulau tak berpenghuni. Atau begitulah pikirnya. Bagian 2, Kakek di Tengah Hutan. 3 hari bertahan dari kelaparan, dehidrasi, dan terik matahari, Siska akhirnya pingsan di tepi sungai kecil di tengah hutan. Saat ia tersadar, ia berada dalam sebuah gubuk kayu tua. Bau rempah-rempah dan ramuan herbal menguar dari dindingnya. Di hadapannya, duduk seorang lelaki tua renta, berkulit legam, rambut putih panjang diikat rapi, dengan tatapan bijak tapi tajam. Namanya Kakek Ranu, katanya. Usianya 80 tahun. Ia mengaku sudah tinggal di pulau itu selama 40 tahun, sejak lari dari perang dan konflik tanah sengketa di masa mudanya. Ia hidup dari berkebun, memancing, dan membuat jamu dari akar-akar hutan. Tak ada teknologi, tak ada sinyal. Hanya alam dan kesunyian. Kau manusia pertama yang kulihat dalam puluhan tahun, kata Kakek Ranu sambil menyuapi bubur dari daun talas. Siska tak percaya. Tapi tubuhnya lemah. Dan satu-satunya pilihan adalah bertahan hidup bersamanya. Bagian 3, bulan-bulan yang panjang. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Siska dan Kakek Ranu mulai bekerja sama. Siska mengajar kakek membuat jaring ikan lebih efisien, menanam sayur dalam pola baris, bahkan mengajarkan sedikit ilmu medis modern dari pengetahuannya sebagai anggota kepolisian. Sebaliknya, Kakek Ranu mengajarkan Siska bertahan hidup di alam liar, membedakan akar beracun, membaca arah angin, dan membuat api dari batu. Di tengah malam yang sepi, mereka mulai saling bicara. Tentang masa muda, tentang trauma, tentang kehidupan yang ditinggalkan. Tanpa disadari, ikatan terbentuk. Siska mulai melihat Kakek Ranu bukan hanya sebagai orang tua, tapi satu-satunya manusia yang membuatnya tetap waras di dunia yang hening ini. Bagian 4, garis yang menipis. Suatu malam, saat badai kembali datang, mereka berteduh dalam gubuk kecil itu. Atap bocor. Api mati. Tubuh menggigil. Biarkan aku bantu hangatkan tubuhmu, ujar Ranu pelan. Siska diam. Ia menatap mata kakek itu. Jauh. Dalam tatapan itu, bukan nafsu yang ia lihat, tapi kesepian. Cinta. Perasaan ingin dekat yang tulus, yang tak ia dapatkan bahkan dari pria-pria seumurannya di kota besar. Ia tak tahu kapan tubuhnya menyatu dengan pelukan itu. Malam itu, garis antara kasih dan cinta, antara usia dan kehangatan, kabur. Bagian 5, keajaiban dan dilema. 4 bulan kemudian, tubuh Siska berubah. Ia mulai mual, lemas, dan terlambat datang bulan. Kakek Ranu memeriksa denyut nadinya dan menatapnya lama. Kau sedang mengandung, katanya pelan. Siska pucat. Dunia seakan berhenti. Ia, seorang polwan, simbol hukum dan logika, kini hamil dari seorang kakek di pulau tak dikenal. Ini bukan cinta biasa. Ini kegilaan yang tumbuh dari keterasingan. Aku tak menyesal, katanya pelan. Kalaupun aku mati di sini, aku tak sendiri. Tapi alam berkata lain. Dari ujung langit, suara helikopter milik tim penyelamat akhirnya terdengar. Bagian 6, pilihan di ujung dunia. Tim SAR menemukannya di tepi pantai. Mereka mengira ia trauma berat. Tapi Siska menolak kembali. Aku akan tinggal di sini, katanya tegas. Aku memilih hidup di sini. Dengan kakek itu, tanya salah satu anggota SAR. Dengan ayah dari anakku, jawabnya mantap. Pemerintah akhirnya membiarkannya. Ia dianggap hilang secara administratif. Siska tak pernah kembali ke Jakarta. Ia hidup bersama kakek Ranu hingga sang kakek wafat di usia 84 tahun. Tepat saat anak mereka, seorang bayi perempuan, lahir ke dunia. Epilog.
Gadis pulau dan ibu yang dicintai. Tahun-tahun berlalu. Pulau itu kini disebut Pulau Siska oleh para nelayan. Gadis kecil anak Siska tumbuh menjadi perempuan cerdas. Dan suatu hari, sebuah tim dokumenter berhasil merekam kehidupan mereka. Siska, perempuan muda, bekas anggota kepolisian, kini seorang ibu yang hidup dalam ketenangan, jauh dari dunia yang ramai. Ia tak pernah menyesali pilihannya. Aku tak peduli usia, katanya kepada kamera. Aku hanya tahu,